Dengan kata lain, hadis tersebut tidak bertentangan dengan akidah atau kaidah-kaidah agama, ya, dapat tidak sampai menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Ya, ketiga, yaitu tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadis dhaif. Namun, ya, perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka ikhtiyat atau berhati-hati di dalam masalah agama. Maka dapat kita ketahui, walaupun hadis dhaif diragukan keberadaannya, namun tidak serta-merta ditolak dan tidak dapat diamalkan. Dalam ya hal-hal tertentu masih diperkenankan mengamalkan dengan syarat-syarat sebagai mana tersebut di atas tadi. Kalau untuk pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan tentang masalah taklid atau mengikuti. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu silakan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab nggih, Abah? Monggo. Oke, mari jamaah yang ada permasalahan, ada sesi tanya jawab. Jangan lupa passwordnya Rona Pagi. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Enggak, dipersilahkan. Bapak Ibu jamaah. Dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Pagi. Rona Pagi, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Barakallah. Perkenalkan, kula Witi Abah saking Indonesianya Malang dari kelompok belajar Cempaka. Mau tanya, sujud syukur itu apakah harus suci, apakah harus berwudu, Abah? Begitu saja pertanyaan saya, matur suwun. Enggak, Abah. Mohonkan jawabannya. Mau satu lagi. Satu lagi nggih apa? Assalamualaikum. Monggo Ibu siapa itu tadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Pagi. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Barakallah. Ya Bang, ngapunten badhe bertanya. Seorang anak yang ditinggal orang tuanya dari kecil tidak mengopeni, ngoten Pak, karena bercerai, dan ibunya sama sekali tidak ngopeni, yang ngopeni itu mbahé ngoten. Terus dididik sampai tahfidz Quran dan sudah menikah, sudah menjadi wanita yang solehah yang baik, ngoten Pak. Itu jelas-jelas orang tuanya mendapat pahala dari anaknya yang pinter ngaji, semua sudah tahfidz Quran di Pak niku. Neneknya, mbahnya, kakeknya yang ngopeni itu apa juga mendapat barokah dari anaknya, Pak? Ya, jawabannya matur nuwun. Mau salam napa mboten? Oh, nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan apa? Yang satu sujud syukur dan yang satu lagi antara ibu dan nenek gitu apa? Monggo dipersilahkan. Ya. Ini mohon maaf.
Kalau pagi jam segini, pusing atau mumet. Pikirannya itu ngantuk. Tapi tidak apa-apa. Begini tentang sujud syukur. Yang namanya sujud syukur itu adalah bukan rangkaian sholat yang harus ada aturan-aturannya, suci, bersih, wudhu, dan sebagainya. Maka dari itu, kalau sujud syukur, ya tentunya kapan saja dalam keadaan ya dia mendapatkan sesuatu dan sujud itu bukan sholat. Kalau bukan sholat ya berarti sah-sah saja kalau tidak mempunyai wudhu. Tapi kalau mempunyai wudhu ya sangat baik. Apalagi bagi orang-orang yang memang dawamu anil wudhu. Dia itu mendawamkan wudhu. Ya, sebagaimana dalam hadis dikisahkan sahabat Bilal. Ya, sahabat Bilal walaupun mengerjakan apa saja ya dalam keadaan bersih dan suci. Dan bahkan sampai mendapatkan predikat ya ahlul jannah. Karena pada saat peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sendiri mendengar suara terompah dari sahabat Bilal di surga. Nah, jadi begitu. Boleh, ya istilahnya boleh walaupun ya tidak dalam keadaan wudhu. Tapi jika wudhu ya lebih bagus. Ya seperti ya pas di acara-acara mungkin undian atau mungkin dalam sepak bola itu ada yang dia itu sujud syukur dan sebagainya secara spontan ya dan itu boleh dan sah. Namanya juga hanya sujud saja. Jadi itu yang kedua adalah tentang punya nenek yang tidak diurus apa gimana itu? Nggih, napa niku anak yang tidak diurusi orang tuanya, yang ngurusi, yang ngopeni nggih. Napa nenek sama kakeknya sampai menjadi anak yang hafid Quran, solehah, nggih, sudah berumah tangga, insyaallah nggih. Baik ngoten nggih niku nenek niku secara tidak langsung niku apakah mendapat barokahnya dan besok bisa menolong neneknya kados ngoten niku nggih Bapak atau kakeknya nggih matur nuwun atas jawabannya. Ya. Pertanyaan bagus. Dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang hafal Quran itu adalah dia diberikan kekuasaan mensyafaati, memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga qad wajabat alaihin nar, yang seharusnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, siapa saja 10? Yang dalam keluarga itu kan ada yang muhrim dan ghairu muhrim. Ya dari 10 itu mencakup siapa saja. Orang tua sudah jelas, saudara ya ikut, kakek nenek jelas, paman bibi ya jelas. Pokoknya jumlahnya itu 10. Ya itu. Ini sangat banyak sekali. Dan ada riwayat lain yang menyampaikan bahwa ya tidak hanya 10. Dan siapa itu? Nah, maka neneknya itu ya jelas. Karena Allah Maha Luas dan itu disampaikan di dalam hadis. Jadi begitu, silakan lakukan terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu enggak Ibu? Tolong dilihatin jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi. Apa Bu Nali? Hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Apa kula Siti Komsatun nggih dari Mawarwangi. Niki pertanyaan kula Bah. Ibu kula niku sakit. Sakit niku ibaratnya kan kanker nggih Bah. Niku kanker darah ngoten dados niku mboten pareng siam ngoten nggih dalam puasa niku kan bayar fidyah. Berarti kan fidyah niku napa cukup satu napa mangke kan mboten sing jelas niku ibu kula kadosé mboten saged napa niku nyarutan ngoten siamnya niku. Terus fidyah tok niku napa saged Bah napa fidyahnya harus didobel napa fidyah satu napa soalnya mboten saged nyarutan siamnya ngoten Bah. Matur nuwun atas penjelasannya. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo apa langsung mawon Rian. Satu lagi boleh enggak? Satu lagi. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan Allahu Akbar. Barakallah. Ini Bah, ini dilema ya hari ini. Tadi pagi niku sebelum imsak saya itu mandi suci nggih habis tidur gitu. Mau niat puasa tapi saya itu lupa nggak niat langsung niat yang sempurna cuma aku hari ini mau puasa gitu. Itu puasanya sah atau tidak apa? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo langsung mawon apa? Ya. Jawabannya nggih. Oke. Allahu Akbar. Saya. Yang pertama tadi sedikit tadi. Dia apa? Ibunya sakit apa? Tidak bisa berpuasa. Fidyah adalah untuk orang yang tidak bisa menjalankan puasa dan tidak pula mungkin untuk membayar hutang. Itu fidyah. Jadi kalau sudah sepuh, sudah pikun, sudah ini boleh membayar fidyah. Tapi kalau untuk orang yang masih muda, ya sikat, ya pokoknya seperti orang masih kuat lah. Kayak saya batuk, sakit dan sebagainya. Ya masih ada kesempatan untuk sembuh. Jadi nggak usah bayar fidyah, ya nyarutang nantinya. Ya itu ya, jadi itu yang dimaksud fidyah itu adalah bukan untuk orang yang mampu secara fisik seandainya dia sehat kembali. Tapi kalau tidak mampu secara fisik, ya untuk mereka membayar utang, maka tidak boleh. Jadi begitu, monggo ini diterjemahkan sendiri. Ya ibu saya kayaknya sudah nggak mungkin sembuh dan sebagainya, maka bayar fidyah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ya masih
sehat dan mungkin dalam sakitnya itu masih bisa sembuh, kok bayar fidyah. Itu nggak bisa, itu pemalas. Jadi begitu ya. Nah, terus kalau terjadi seumpama sakit dianggapnya adalah, tapi kalau dandang nggak bisa. Ya seumpama kok. Iya, ya bukan namanya fidyah, tapi sedekah. Artinya begini, ya masih sehat, masih muda, kok sakit. Aku tak bayar fidyah. Ya, tak bayar fidyah, mbok aku mati. Kok ternyata nggak mati? Fidyahnya itu yang dibayarkan ya boleh sih. Kok ternyata nggak mati ya boleh, tapi ya dan sehat, ya maka fidyahnya itu ya tidak sebagaimana tebusan. Jadi ya jadi sedekah biasa. Itu ya. Jadi monggo ibunya dengan itu kira-kira bagaimana? Kalau memang sudah lemah, sudah uzur dan sebagainya boleh. Itu yang pertama. Tadi yang kedua di Boleh, itu boleh fidyah, maksud saya fidyahnya cukup satu gitu aja ya Bang, mboten didobeli nggih Bang nggih. maksudnya didobeli piye? Maksudnya kan ibu saya itu sakit nanti mboten saged nyarutan iki cukup fidyah satu niku mawon cekap nggih mboten saged nyarutan malih puasanya ngoten. Ya, fidyah itu adalah membayar 1 mud setiap hari untuk menggantikan puasanya. Nah, 1 mud itu adalah kurang lebih apa namanya? Ya bahan pangan yang rata-rata dikonsumsi oleh seseorang setiap hari. Jadi orang setiap hari itu rata-rata itu dapat 8 on untuk dimakan. Dari berasnya saja 8 on rata-rata. Atau 3 atau 4 gelas. Ya itu. Nah, jadi 8 on setiap hari. Nah dia tidak puasa berapa hari. Ya dibayar. Kalau memang dia sudah pikun. Kalau umpama kau tidak pernah puasa karena memang lemah sudah ini, ya berarti membayarnya 30 hari kali 8 on. Berapa itu? Berarti sekitar 25 kilo dalam 1 bulan. Ya bagi orang yang males dan dia kaya mampu banget. Saya mampu banget untuk bayar segitu. Tapi karena ini adalah bukan masalah mampu dan tidak mampu. Ini tapi istilahnya adalah untuk siapa saja yang memang sudah tidak kuat. Nah, itu kalau tidak membayar fidyah bagaimana? Boleh. Umpama kok akhirnya miskin dan sebagainya. Orang tuanya ini belum baca, belum tidak kuat membayar fidyah karena mungkin mahal. Boleh dibayar langsung dengan puasa oleh oleh ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Tapi ya itu tadi setelah mereka meninggal. Ya, kalau mereka meninggal jadi muasani utangnya ibu sama bapak dan sebagainya. Itu. Ya. Cukup ya. Untuk yang kedua tadi apa? Nggih, matur suwun, Pak. Yang kedua tadi udah ya. Yang kedua tadi mau niat dereng. Niat belum niat puasa yang bener-bener niat masih dalam hati itu sah mboten ngoten mireng kula wau. Saya ulangi lagi. Iya sangat sah sekali. Iya sangat sah sekali yang namanya niat. Halo. Nggih. Ya silakan ulang.
Nggih, tadi pagi niku saya itu sebelum mandi mau niat hari ini mau niat puasa gitu, terus mandi gitu. Habis itu lupa nggak niat secara sempurna gitu loh, Pak. Itu niat puasanya sah enggak? Ya, ya, ya. Niat itu adalah khosdus syai'in muktaronan bifi'lih. Nejo sesuatu, ya, atau dalam hati ngerentek sesuatu yang akan dilakukan. Itu namanya niat. Nah, melafalkan niat hukumnya sunnah. Jadi kalau jenengan sudah ngerentek dalam hati mau dilakukan, ya itu namanya sudah niat, walaupun hanya di dalam hati. Lah melafalkannya itu adalah sunnah. Amin. Ya sah. Ya sah kalau saya mau puasa. Atau nggak usah ngomong. Kalau nggak mau puasa ngomong dalam hati itu saya mau puasa. Dalam hati. Ya sudah. Itu sudah sah. Ya sudah sah. Tapi umpama dilafalkan nawaitu soma wadinu nadai pardi syahuri ramadana hadihi sanati. Ya boleh. Ya boleh. Itu kan untuk melafalkan saja. Bahkan di lagu di dalam mau tarawih biasanya. Kalau ini. Boleh saja. Tidak Berarti dilafalkan pun boleh. Yang penting sudah niat. nggih, berarti umpamanya gini, Pak. Besok saya mau puasa tapi tidak menyebutkan Ramadan gitu tetap sah nggih. Ya, ya. Boleh. Oh, yang penting niat loh. Lah terus Nggih. umpama sekarang di dalam bulan Ramadan ini dalam hati cuma menyebutkan wah sesuk aku poso. Ya otomatis ya poso Ramadan tak poso apa di dalam bulan Ramadan. Itu kecuali ya di dalam hari-hari biasa besok saya mau puasa Ramadan, Ramadan enggak puasa Ramadan. Itu jadi sudah. Nah kalau untuk hari-hari yang bukan Ramadan secara otomatis apa namanya lafalnya itu yang masuk di dalam sholat sunnah, dalam sunnah atau untuk membayar nyarutang puasa Ramadan. Tidak apa-apa, diniatkan dua. Aku harap nyarutang karo niat Senin Kemis. Nah gimana itu? Dua-duanya dapat. Ya dua-duanya dapat. Dah? Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam masih ada seberapa warahmatullahi jam? wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Monggo warahmatullahi dilanjut wabarakatuh. jamaah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Ramadan pagi. kita hikmat tarbiyah menggapai ridho Hikmat dan berkah. tarbiyah Allahu menggapai Akbar. ridho dan berkah. Bapak saya Rafita Asri Cilacap dari kelompok Cempaka. Mau bertanya, tadi sama kayak soal pola asuh ya, Abah. Ini ceritanya kan anak saya ini sejak saya tinggal ke Taiwan itu diasuh sama saudara suami tapi yang di sana Sumatera. Kebetulan di saudaranya dia itu suami itu untuk mengasuh itu kurang cocok. Jadi tetangganya itu ada yang mau mengasuh anak saya. Jadi itu bapak ibu gitu. Tapi anaknya sudah dewasa gitu, tak kerja. Sayang banget sama anak saya, apa. Untuk segi kayak nafkah nafkah itu saya sendiri. Kalau bapaknya yang nggak tahu lah gitu ada permasalahan gitu. Nah itu gimana Abah? Nggak apa-apa Kak Abah. Sedangkan kan banyak yang mempertanyakan kenapa tidak diasuh sama orang tua saya yang di Cilacap gitu. Kan masih ada Mbah Kakung, Mbah Utine kan karena terus ya memang Hafiz itu anak saya lebih nyaman di sana gitu Abah. Tapi mereka bapak ibu yang angkat sana sayang sekali sama anak saya itu bagaimana apa tidak apa-apa kan apa sampai anak saya itu nyaman gitu jadi tidak kurang kasih sayang bapak dan ibunya semoga bisa terjawab gitu Abah. Terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah sendiri pernah mengasuh anak ya dari orang tuanya yang meninggal di medan perang. Itu bukan apa-apa, maksudnya bukan saudaranya, bukan apanya. Itu saja boleh. Jadi ya siapa saja yang mengasuh anak boleh-boleh saja. Nah, ini berbeda dengan menyusui. Beda ya. Kalau menyusui ya seorang ibu yang bukan ibunya kok menyusui anak yang masih bayi disusuin oleh ya anak sama saja yang dia itu ya sama kecil mungkin ya karena itu dan menyusui dua anak ya menyusui dua anak maka anak susuan itu adalah menjadi muhrim bagi ibu dan anaknya sang satu susuan atau yang sama-sama nyusu dengan ibu si tadi itu jadi saudara susu walaupun dia tidak nyusu bareng kecil apalagi nyusunya bareng jadi ada seorang ibu yang dia punya anak kecil karena ada tetangganya atau siapa nemu bayi di jalan nggak diurus akhirnya disusonin sisan jadi nyusuin dua anak. Nah secara otomatis itu adalah jadi dari saudara susu dan tidak boleh nanti dari ya mereka ini adalah halal untuk menikah nggak boleh. Haram. Hukumnya adalah haram untuk menikah. Karena apa? Karena saudara satu susuan. Jadi kalau nanti udah gede kayak gitu sumpama ya yang punya anak laki-laki masih kecil nyusu. Terus ada bayi nemu saya di jalan disusuin. Nah akhirnya gede bareng. Nah gede bareng ini otomatis anak laki-laki dan anak perempuan yang ini dia adalah muhrim haram untuk menikah seandainya nanti sudah dewasa. Nah itu tapi kalau untuk merawat biasa ngasih makan karena sudah gede sudah nggak nyusu ya terus dia nyaman boleh dan itu Rasulullah pun melakukan semacam itu ya silakan saja. Yang penting anaknya nyaman, enak, dan sebagainya, ya sudah. Itu. Paham ya? Iya, Pak. Gitu. Nah, jadi begitu. Ya, siapa saja boleh ngasuh anak siapa. Ya, kecuali nanti hukumnya bertambah, manakala yang diasuh itu disusuin oleh seorang ibu yang tadi mengasuh tadi. Maka yang mengasuh yang menyusui itu adalah atau yang disusui itu adalah secara otomatis dia adalah saudara dari saudara-saudara yang anak daripada ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Ya, langsung doa saja apa? Oke. Kita minta barokah doanya apa? Ini jihadnya dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allah. Allah Akbar. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di dalam di jalan yang diridhoinya. Insyaallah karena ini adalah salah satu wahana majlis apalagi di dalam bulan Ramadan insyaallah seperti pengajian kemarin sore saya sampaikan siapa yang hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan maka dia akan mendapatkan kemarin yang ingat mendapatkan
Dengan ngiming-ngiming, Bapak. Bukan iming-iming, ya diiming-imingi apa itu? Aduh, Pak. Ayo. Iming-iming. Menjanjikan. Iming-iming. Ya dijanjikan apa, ayo? Ayo, jamaah. Iming-iming apa? Lali. Dijanjikan apa? Bikulli qadamin ibadata sanatin. Itu setiap langkah, setiap usaha itu sesuai dengan perhitungan Allah, dia dikasih dianggap satu beribadah 1 tahun. Nah, dan dipersamain oleh Rasulullah di tahtal arsh. Nah, ini luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat tambahan dari itu. Lagi majelis biasa saja sudah luar biasa sekali. Nah, karena apa? Ya karena di dalam majelis semacam ini ternyata kita itu bisa melakukan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr dengan enjoy dan enak. Nah, karena apa? Tanpa dengan majelis kita tidak akan bisa menyampaikan hadis, menyampaikan Quran. Harus dengan majelis. Nah, aku ketemu kalau iki sopo, ini nanti mbak siapa ini yang dari Wangon apa ya? Yang tadi bertanya ini. Coba saja. Ya, saya ketemu dengan itu dua orang lagi papasan. Mbak berhenti. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah, saya menyampaikan ini wal asri innal insana lafi khusrin illa, kira-kira pantas ya. Jelas sangat tidak pantas. Karena tidak di majelis. Tapi kalau di majelis dalam pengajian enak dan cocok. Kalau nggak di dalam majelis malah sing dalil ini sing stres. Pasti orang yang diundang tadi itu yang disuruh berhenti sebentar. Allah Ta'ala belum mesti dia di stres. Nah, maka paling tepat itu adalah bisa terjadi watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dan menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah dan dari Al-Quran itu adalah harus dengan majelis. Berarti majelis ini sangat berguna dan bahkan hukumnya adalah wajib. Karena malah yatimul wajib ila bihi fahuwal wajib. Maka dari itu teruskan majelis ini dan jangan berhenti sejenak. Terus jangan sampai berhenti. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya karena semakin besar jamaah, berarti kekuatan Allah semakin kuat di situ. Yadullahi fawqal jamaah. Maka dari itu kita membesarkan majelis ini menjadi besar dan sebagainya. Maka ini adalah hal yang memang harus kita lakukan. Terus ya ini di Kabinet Fitri ini apa namanya Iwamiton R harus bertambah lagi. Ini ya berapa 98 orang. Nah, kalau bisa itu sekali ngaji itu langsung 500 orang gabung jadi satu. Harus mampu itu. Dan itu harus dibuktikan. Kalau benar Iwamiton R bisa semacam ini, ya yang mengikuti setiap hari itu 400 orang, 500 orang, yakin apa namanya menjadi majelis yang ya terkuat, terbaik. Ya kalau komit di acara komit ya mantes bisa mungkin 3, 4 dan sebagainya. Itu. Tapi kalau untuk satu majelis ini belum mencapai itu. Mudah-mudahan Iwamit ini menjadi pelopor. Ya dan ini sebetulnya Imamit sudah menjadi pelopor. Baru 90 sekitar yang ikuti saja sudah menjadi pelopor. Apalagi lebih besar, lebih kuat. Nah, jangan khawatir dengan isu-isu atau mungkin dengan omongan atau mungkin dengan cemoohan dari majelis-majelis yang lain. Itu sudah wajar. Ya, jangan itu dirisaukan. Karena semenjak adanya Iwamit ini sudah terjadi semacam itu. Sudah terjadi.
Bahkan ada majelis yang ini yang akhirnya sampai, ya itu tadi benar. Ini pengalaman. Kadang-kadang satu dari masalah sedikit saja kadang-kadang bisa digoreng atau gosong oleh majelis yang lain yang sentimen. Itu wajar persaingan semacam itu. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah hal masalah besar. Biarkan apa saja yang akan, ini yang penting kita harus terus menjaga ini. Maka dari itu Iwamid ini harus terus terjaga dengan baik dan bertambah jamaahnya. Siapa ini yang harus mewujudkan ini? Yaitu kita semua. Karena Iwamid ini tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Ya terus gebrak di medsos. Ya terus tawarkan ya di YouTube, di medsos, di Facebook, di WhatsApp, di lain sudah jelas, sudah sebagainya. Pokoknya di kalangan siapapun. Biasanya YouTube sama Facebook itu yang lebih luas. Nanti arahkan mereka untuk ke LAN. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan kita semuanya dituntun oleh Allah untuk mengarah ke arah itu. Sekian. Kita berdoa, mudah-mudahan majelis ini dibesarkan oleh Allah dan lebih bermanfaat dan berguna dan nafi'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al majlis Iwamid Oner majlisan mubarakah, majlisan makmurah, majlisan nafi'ah. Allahumma anzil Islam wal muslimin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik في أولادنا اللهم بارك في حالنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.